Oke, kita ke nomor 10 sekarang. Nah, nomor 10 ini masih sama tentang hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff arus dan tegangan. Jadi hukum Kirchhoff 2 itu tentang tegangan. Nah, kalau rangkaian seperti ini, kalian gambar dulu arah loopnya kemana. Misalkan arah loopnya berlawanan jarum jam, berarti kan ke sana, ke kiri. Nah, persamaan dalam hukum Kirchhoff 2 tentang tegangan itu sama dengan apa? Jumlah dari tegangan pada suatu rangkaian dan penurunan jumlah tegangannya I dikali R itu sama dengan 0 pada suatu rangkaian tertutup. Nah, berarti kalau seperti ini kita langsung saja arah loopnya kan ke kiri ya, berarti dia untuk tegangannya pertama kali masuk ke, anggaplah ini sebagai 6 volt itu sebagai GGL 1 ya. Nah, misalkan yang ini sebagai GGL 1 dan 3 volt sebagai GGL 2. Nah, kalau seperti ini, maka arah loopnya ke kiri, maka pertama kali mengenai negatif 6 volt. Kita tuliskan negatif 6 volt. Nah, kemudian kan turun nih, ya kan berputar berlawan jarum jam, maka kan turun. Nah, di GGL kedua dia masuk di positif baterai 3 volt, maka tuliskan plus 3 volt plus I dikali, nah R-nya langsung jumlahkan semua, berarti itu berapa ya? 2 ohm dengan 3 dan 1 berarti 6 ya, dikali dengan 6 ohm sama dengan 0. Nah, sehingga kita pindah ruaskan ini volt, berarti ini negatif 3, berarti kan I dikali 6 ohm sama dengan 3 volt. Nah, sehingga arusnya yang mengalir 3/6 sama dengan 1,5 ampere. Nah, ini untuk yang nomor 10. Nah, karena arusnya sudah dapat setengah, maka kita bisa ketahui nilai tegangan yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oh, pada hambatan 2 ohm ya, pada hambatan 2 ohm. Berarti daya pada hambatan 2 ohm. Nah, daya itu sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, arusnya berapa? Setengah dikali R. R untuk yang 2 ohm, yang ini ya, yang atas. Itu dikali 2 ohm. Sehingga dayanya sebesar, oh ya, ini setengah kuadrat, berarti setengah 0,5 dikuadratkan, berarti 0,25. 0,25 dikali dengan 2, berarti dapatnya berapa? Setengah ya, seperempat dari 2, berarti kan 0,5 watt. Nah, ini untuk yang dayanya. Nah, untuk mencari daya, persamaan daya, itu kan ada 3 persamaan ya, kalau kita sudah pelajari yang pertemuan kemarin, untuk persamaan daya. Nah, P, daya itu sama dengan apa sih? Energi, W, atau kerja per waktu kan. Nah, W di sini itu kan sama dengan energi itu sama dengan P dikali I dikali T. Per apa? Per T. Nah, sehingga kita langsung saja persamaan 1 kita dapatkan P itu sama dengan, ini coret ya, berarti P dikali I. Atau P sama dengan I kuadrat dikali R. Atau P sama dengan P kuadrat per R. Nah, ini untuk yang persamaan daya. Jadi, kalian bisa gunakan ketiga persamaan ini. Persamaan 1, 2, 3. Jadi, tergantung yang diketahui apa. Misalkan kalau di soal tadi nomor 10 dan 9, yang diketahui kan ada R-nya, ya kan, hambatan pada daya pada hambatan berapa. Nah, karena kita cari I-nya, maka ada I dan R. Kita gunakan persamaan yang kedua. Gitu, itu untuk mencari daya. Sekarang kita ke nomor 11. Nomor 11 ini berarti kita membahas tentang hukum Coulomb ya. Berarti kalau 11 kita membahas tentang gaya Coulomb atau hukum
Coulomb. Nah, F itu sama dengan K dikali Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, karena nomor 11 ini ada 3 muatan, ada A, B, dan C membentuk segitiga sama sisi ya, dengan R sepanjang 3 cm. Berarti kan karena sisinya sama, maka RAB sama dengan RBC sama dengan RCA. Nah, senti kalian ubah ke dalam meter, berarti kan R-nya itu sama dengan, ini sama dengan R. R sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Gaya listrik yang dialami oleh muatan A. Nah, oleh muatan A berarti kan di sini. Nah, ingat, kalau muatannya sejenis, berarti kan A dan B itu sejenis positif, maka dia mendapatkan gaya tolak dari muatan B. Arahnya kemana? Gaya tolak ini arahnya ke kiri ya, menjauhi. Kalau misalkan Ibu gambar di sini, ini kan C positif, kemudian di sini B itu positif, ini A positif, positif. Kemudian C-nya itu negatif ya, ini C. Nah, berarti kalau A ini mengalami gaya dari kedua muatan oleh B, dia mendapat gaya tolak yang arahnya menjauhi muatan B. Berarti kan ini adalah FAB. Nah, kemudian oleh muatan C, karena muatan C ini adalah muatan negatif, maka dia akan saling tarik-menarik. Kalau kedua muatan itu berbeda jenis, maka kan akan saling tarik-menarik. Nah, maka arahnya kemana? Akan tertarik ke atas sini. Nah, sehingga kalau kita gambarkan resultan gayanya, resultan gaya itu adalah FA-nya. Nah, berarti FA-nya itu yang di atas. Ini adalah FA. Berarti yang ini adalah FAC. Nah, besarnya FA, karena dia kan vektor yang merupakan vektor gaya dari FAB dan FAC. Nah, berarti FA itu sama dengan akar dari FAB kuadrat plus FAC kuadrat plus 2 dikali FAB dikali FAC cos theta. Nah, tetanya yang diapit ini ya, diapit oleh FA. Nah, sekarang kita masuk ke gaya Coulomb atau hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini dia merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar muatan. Nah, pada nomor 11 ini kan ada 3 buah muatan A, B, dan C. Muatan A ini positif, muatan B positif, dan muatan C itu positif. Nah, karena panjang sisinya sama 3 cm, maka RAB sama dengan RBC sama dengan RCA sama dengan RR-nya berapa? 3 cm, sehingga kita ubah ke dalam meter, maka 3 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, yang ditanya adalah apa? Gaya yang dialami oleh muatan A di sini, muatan A. Nah, karena muatan A ini, dia mendapatkan gaya tolak dari muatan B, maka arahnya kemana? Ini ya, pada gambar di bawah ini. Nah, maka muatan A di sini, dia kan positif dan B juga positif. Sehingga dia mendapatkan gaya tolak dari muatan B. Arahnya ke kiri. Nah, sehingga ini merupakan gaya FAB. Kemudian di muatan C, dia kan C itu muatan negatif. Sehingga muatan A mendapat gaya tarik oleh muatan C. Nah, karena dia membentuk seperti resultan vektor, kalau kita uraikan, ini kan FAB dan FAC, maka akan membentuk suatu resultan vektornya. F-nya, ya kan, FA itu merupakan resultan vektor dari FAB dan FAC. Nah, karena yang ditanyakan adalah FA, maka FA itu sama dengan, dia kan vektor, resultan vektor. Maka akar dari FAB kuadrat plus FAC kuadrat plus 2 dikali FAB kali FAC dikali cos theta. Nah, theta ini adalah besar sudut yang dibentuk dari kedua vektor ini, ya kan?
Berarti berapa kalau dia seperti ini? Itu sudutnya sebesar berapa ini? 120 ya. Kalau seperti ini kan tolak-menolak. Tolak-menolak dan tarik-menarik. Kalau seperti ini maka sudutnya 120. Nah, theta di sini itu sama dengan 120. Ini theta. Tetapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah muatan gaya A dan di sini muatan B-nya negatif, maka kan arah gayanya ke sana kan. Nah, misalkan yang B ini negatif. Nah, A positif, maka FAB akan mengalami gaya tarik oleh muatan B. Nah, kalau seperti ini maka tetanya berapa? 60 derajat gitu ya. Nah, maka untuk mencari FA, kalian tentukan dulu nih nilai dari FAB-nya dan FAC. Berarti kalau FAB itu sama dengan K dikali QA muatan A dikali QC muatan C per ini FAB ya, berarti ini muatan B, RAB kuadrat. Kemudian yang FAC juga sama, FAC sama dengan K dikali muatan A dikali muatan C per RAC kuadrat. Nah, misalkan untuk muatan C dan muatan B besarnya sama. Kalau muatan C kita ganti sebesar 5 mikrokulom, maka kan nanti besar FAC dan FAB sama. Nah, ini sama nanti besarnya. Kita misalkan sebagai F. Karena kan muatan A 2 dikali 5 dengan 2 dikali 5 kan sama. Nah, kalau seperti itu kita bisa gunakan persamaan resultan ini, tapi FAB dan FAC-nya kita ganti F karena nilainya kan sama. Nah, misalkan untuk muatan C, misalkan QC sama dengan QB. Besarnya berapa? Besarnya misalkan 5 nih, 5 mikrokulom. Nah, sementara QA itu besarnya 2 mikrokulom. Ini negatif ya. Nah, kalau seperti ini, maka nanti dia akan tarik-menarik. Nah, maka FA-nya nanti itu sama akar dari FAC kuadrat plus FAB kuadrat plus 2 dikali FAC kali FAB cos theta. Nah, cos theta kalau seperti ini mana ya? Nah, ini kan dia mengapit sudut 60 ya. Ini kan tadi adalah FAC, yang ini adalah FAB di sini ya. Nah, ini F-nya yang mana? F-nya yang ini. Berarti kan ke sana itu FA. Kalau seperti itu, maka kan besar sudutnya 60 derajat ya kan. Theta sama dengan 60 derajat. Cos 60 itu sama dengan 0,5. Nah, karena muatannya sama, muatan C dan B sama, sehingga nanti besarnya FAC sama dengan FAB. Karena A dikali B dengan A dikali C kan sama. Nah, misalkan FAB dengan FAC kita misalkan sebagai F. Nah, kalau seperti ini kan nanti nilainya, akarnya ini itu bisa disederhanakan. Maka akan FAC misalkan F. Kita tulis aja F. F kuadrat plus 2 dikali F cos 60. Nah, cos 60 dengan 2 itu kan dapatnya 1 ya. Nah, karena nilai F ini sama, kita bisa jumlahkan. Berarti F kuadrat plus F kuadrat. Berarti kan berapa ini? 2 ya. 2 F kuadrat plus 2-nya kan sudah habis. F
F dikali F sama dengan F kuadrat. Nah, berarti akar dari 3F kuadrat. Sehingga kalau akar ini kan kita keluarkan kan F kuadratnya, berarti F sama dengan besarnya FA itu sama dengan akar F akar 3 gitu ya. Nah, misalkan nih kalian dapat FAC-nya misalkan ya. FAC sama FAB kan sama tadi. Misalkan besarnya FAC itu sama dengan K dikali QA kali QC per R kuadrat. Nah, misalkan besarnya FAC itu sama dengan 80 ya, misalkan 80 Newton misalkan. Nah, berarti tinggal masukkan saja F-nya berapa? F-nya kan 80, maka 80 akar 3 itu besarnya FA. Ini sebagai permisalan jika muatan C dan B sama. Nah, selanjutnya nomor 12. Nomor 12 ini itu masih tentang gaya Coulomb. Nah, hanya saja ini kan ada dua muatan A dan B. Jika di antara kedua muatan ini diletakkan suatu muatan lagi, misalkan muatan C. Nah, supaya muatan C ini besar gayanya sama dengan 0, harus diletakkan di mana? Maka yang ditanyakan adalah letak muatan ketiga. Ini kan letak muatan ketiga ya. Misalkan C ini akan diletakkan di antara A dan B. Supaya F-nya sama dengan 0, maka dia harus berada di antara keduanya ini. Nah, syarat pertama, supaya F3 sama dengan 0, maka FAC sama dengan FBC. Karena kan kalau muatan ketiga misalkan nih diletakkan di tengah ya, muatan C. Nah, maka FAC itu harus sama dengan FAB. Syaratnya supaya F3 bernilai 0. Nah, kemudian kalau kalian lihat A dan B, muatannya lebih besar yang mana? Lebih besar yang 9 kan? Nah, maka muatan ketiga itu harus lebih dekat ke muatan yang lebih besar. Maka yang lebih dekat ke A. Nah, maka jaraknya kita misalkan sebagai X. Nah, kalau di sini X, maka di sini adalah 8 dikurang X, gitu kan. Nah, sehingga kita tulis nih untuk FAC ini ya, supaya F3 sama dengan 0. Nah, maka FAC itu harus sama dengan FBC. Nah, F itu sama dengan K dikali QA AC kan, maka dikali QC per RAC. Nah, sama dengan K dikali dengan QB dikali QC per RBC. Nah, karena muatan C ini sama, besarnya sama, kita bisa hilangkan. Kemudian muatan A, oh ya sudah. Nah, konstantanya ini kan sama, kita bisa coret. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nih, besarnya QA per apa? RAC sama dengan QB per RBC. Nah, QA ini muatannya berapa? QA 9, masukkan ya 9. Atau tulis aja deh, kalian hitung sendiri QA. Nah, RAC A ke C jaraknya adalah X, maka X kuadrat. Sama dengan muatan B dibagi dengan jarak RBC. B ke C berapa besarnya? 8 dikurang X ya. 8 min X kuadrat kan. Ini kuadrat ya. Kuadrat. Nah, supaya kuadratnya hilang, maka kalian akarkan yang QA dan QB. Maka akar dari QA sama dengan akar dari QB. Ini QB per X. Dan ini juga per 8 min X. Jadi jarak X-nya bisa didapatkan. Nah, ini untuk yang soal nomor 12.